Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nasution dengan NIM 23349016. Di sini saya akan membagikan tutorial modul Spatial Data Mining modul kelima yang berjudul Multi Resolution Analysis. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mempelajari pengaruh perbedaan resolusi terhadap akurasi pemetaan. Yang kedua untuk melakukan analisis citra multi resolusi dalam identifikasi tutupan lahan. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama ada citra high field spektral, yang kedua citra kelas fluxion, yang ketiga citra planet scope, yang keempat file sampel. Alat yang kita gunakan adalah software ArcGIS. Pertama kita membuka software ArcGIS. Sebelumnya saya telah mendownload bahan yang telah kita perlukan. Di sini ada, berikut adalah citra yang telah saya download. Pertama, kita memasukkan citra high field spektral. Selanjutnya kita melakukan komposit dari citra high field spektral berikut. Yang pertama kita melakukan komposit warna asli. Kita ke simbologi. Untuk komposit warna asli kita memerlukan band 50, 35 dan 15. Oke. Berikut adalah tampilan citra asli dari citra high field spektral. Selanjutnya kita akan melakukan komposit warna semu standar. Kita klik kanan properties. Kita ke simbologi lagi. Kali ini band yang kita perlukan adalah band 80, 40, 30. Pertama band 80. Band 80, band 40, dan band 30. Kan oke. Berikut adalah komposit warna semu standar. Biasanya warna ini diperlukan untuk mengidentifikasi kesehatan dan kerapatan pada vegetasi. Selanjutnya kita melakukan komposit untuk warna semu urban. Kita ke properties lagi, simbologi. Kali ini band yang kita gunakan ada band 50. Selanjutnya band 100. Selanjutnya band 20. Berikut adalah komposit band dari semu urban. Biasanya digunakan untuk menonjolkan lahan terbangun. Selanjutnya kita melakukan komposit kostum. Kita ke properties. Kita ke simbologi lagi. Kali ini band yang kita perlukan adalah band 20, band 10, dan band 65. Oke. Berikut adalah tampilan komposit dari kostum. Selanjutnya kita melakukan komposit pada citra kelas fluxion. Kita menambahkan citranya.
Berikut adalah tampilan citra fluxionnya. Kita melakukan komposit warna dengan band 1, selanjutnya band 4, dan band 5. Terapkan OK. Berikut adalah tampilan komposit dari band kelas Fluxion. Setelah berikut kita bisa melihat berapa nilai piksel dari setiap warna dari citra berikut dengan cara kita ambil identify, klik. Berikut adalah nilai-nilai dari setiap piksel pada citra berikut. Red dengan nilai 0,009, green 0,97, dan blue 0,04. Selanjutnya kita melakukan komposit warna pada citra PlanetScope. Kita menambahkan citra PlanetScope. Berikut adalah tampilan citra dari PlanetScope. Kita dapat melakukan komposit warna pada citra berikut. Yang pertama, komposit warna asli. Kita memerlukan band 6, 4 sama 2, 6, 4, 2. Ini adalah tampilan citra PlanetScope dengan komposit warna asli. Selanjutnya, komposit PlanetScope dengan warna inframerah dengan band 8, 6 sama 2. Dan 6, 2. Terapkan OK. Berikut adalah tampilan komposit warna inframerah pada citra PlanetScope. Selanjutnya kita membuka file sampel yang telah kita download. Berikut adalah file sampel yang telah ada. Sampel ini digunakan untuk mengisi pada tabel panduan klasifikasi tutupan lahan berikut. Selanjutnya kita melakukan digitasi untuk menganalisis tutupan lahan. Caranya kita menambahkan AOI untuk memperkecil wilayah kajian kita. Berikut adalah AOI yang telah saya siapkan. Kita melakukan digitasi pada wilayah di sekitaran AOI berikut. Kita pergi ke katalog, lalu kita pilih tempat penyimpanan.
ke kanan, new geodatabase, lalu ke kanan kita new feature dataset, kita beri nama tutupan lahan. Lalu berikutnya finish. Pada feature dataset berikut kita klik kanan, kita new, kita pilih feature class, kita tulis klasifikasi aja yang kita mau klasifikasikan dalam area yang ada di wilayah sekitaran AOI kita. Yang pertama kita pilih yang polygon feature. Berikutnya kita tulis apa aja klasifikasi tutupan lahan yang ada di sekitar AOI berikut dengan cara yang sama. Berikut adalah klasifikasi tutupan lahan. Masing-masing klasifikasi tutupan lahan ini kita digitasi. Caranya kita pilih editor. Berikut adalah klasifikasi tutupan lahan yang kita akan digitasi dalam AOI berikut.
Sebelumnya saya telah mendigitasi daerah pada AOI berikut dengan klasifikasi tutupan lahan berikut. Berikut adalah hasil dari digitasi yang telah saya lakukan. Berikut adalah klasifikasi tutupan lahannya. Berikut adalah hasil digitasi klasifikasi tutupan lahan yang telah saya lakukan. Dan pada modul 5 yang selanjutnya kita melakukan infeksi data. Kita panggil data CFI yang telah kita download. Data. Add, kita display data. Kita ganti X-nya menjadi X-nya kita ubah jadi longitude dan Y-nya kita ubah menjadi longitude. Jadi deskripsinya kita jadi koordinat geografis sistem. Oke. Berikut adalah tampilan titik dari CFV-nya. Kita klik kanan, kita open untuk melihat datanya. Berikut adalah datanya. Selanjutnya kita tambahkan citra fast fraction, kita add data lagi. Ini sudah tampil citranya, kita ganti warnanya, kita komposit menjadi 1, 4, sama 5. Lalu kita oke. Berikut adalah tampilan citra beserta dengan titik CFV-nya. Titik surveinya kita ganti supaya memperjelasnya. Kita ganti jadi warna merah. Oke. Ini sudah terlihat lebih jelas. Kita klik kanan. Pada bagian ini kita ke properties, lalu kita ke label. Lalu kita centang yang ini. Pada bagian light field-nya kita pilih yang nomor sampel, lalu kita tekan placement properties. Kita centang yang plus label on the point. Lalu kita oke. Warnanya kita ubah supaya lebih jelas, kita oke. Berikut adalah tampilan titik surveinya beserta dengan nomor sampelnya. Di sini ada lokasi yang saling bertumpuk. Selanjutnya kita menambahkan sampel area. Ntar. Guna dari sampel area ini untuk menentukan mana lokasi yang benar sesuai dengan sampel area yang telah kita tampilkan berikut.
Ya. Pada bagian sampel area ini, kalau kita klik kanan, properties, kita ke label, kita pilih yang nomor, lalu kita oke. Ini kita dapat melihat mana lokasi yang cocok dengan titik survei dengan area sampel area number yang telah kita buat. Untuk lebih jelasnya kita hilangin dulu tentang class function-nya. Di sini terlihat lebih jelas mana titik yang sesuai dengan sampel area dengan titik survei kita. Yang ketiga adalah data selection. Dilakukan untuk menentukan data yang digunakan dan data yang tidak akan digunakan. Yang kita butuhkan adalah sampel point dan sampel area. Kita tambahkan data sampel point, selanjutnya data sampel area. Untuk memperjelas point ini, kita hilangkan centang class function-nya. Berikut adalah sampel area dan sampel point. Untuk menambahkan nomor pada setiap sampel point, kita pergi ke sampel point, kita klik kanan, kita pilih properties, kita ke label, kita centang label feature in this layer. Pada bagian label field-nya kita pilih nomor. Lalu pada bagian warnanya kita pilih yang warnanya cerah biar jelas. Tekan oke. Berikut adalah sampel area pada setiap nomor sampel area pada setiap poin. Untuk melakukan seleksinya, kita pergi ke selection, kita pergi ke select by location. Pada bagian target layarnya kita pilih point, lalu pada bagian source layarnya kita pilih yang sampel area, lalu kita oke. Maka semua data yang perlu akan diselect. Kita cek ke atribut tabel. Dari hasil tabel berikut bisa dilihat bahwa semua datanya dipergunakan. Terbukti dari semua data pada poin nomor tersebut terselect. Sekian tutorial data selection. Yang keempat, data integration. Yang kita perlukan adalah citra class function, lalu sampel point. Sampel area kita hilangkan aja centangnya. Pada sampel point ini kita ganti yang lebih jelas. Ganti warna juga supaya lebih jelas. Oke. Berikut adalah sampel poinnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengekstrak nilai yang ada pada fraction image berikut ke dalam tabel atribut sampel point. Sebelumnya kita cek dulu atribut tabel sampel point. Di sini sudah ada nomor yang tertera. Untuk mengekstraknya kita pergi ke search. Kita cari extract multivolus. Kita search, klik,
Pada bagian input point feature-nya kita pilih yang sample point, input rasternya kita pilih yang class fraction, lalu kita OK. Kita tunggu. Kita cek atribut tabelnya. Atribut tabel. Berikut adalah atribut tabel nilai fraction image yang telah kita ekstrak ke dalam tabel atribut, di mana kelas B1 adalah fraksi soil, yang B2 adalah fraksi field area, yang ketiga adalah fraksi awan, yang keempat adalah fraksi vegetasi, dan yang kelima adalah fraksi air. Selanjutnya kita melakukan analisis regresi linear. Analisis regresi linear ini digunakan untuk melihat kecenderungan, tren, dan hubungan antara variabel. Data yang kita gunakan adalah data Excel yang telah kita simpan tadi di ArcGIS. Data sampel point yang hasil DBF-nya kita masukkan ke Excel. Ini adalah data DBF yang telah saya masukkan ke Excel. Di sini kita dapat melihat semua data yang ada pada Excel berikut. Di sini kita tidak menggunakan semua datanya. Data-data yang kita perlukan, yang pertama kita menggunakan data jumlah. Ini kita salin, kita taruh di kertas baru. Jumlah, selanjutnya presentase, kita salin juga, kita taruh di tempat yang tadi. Selanjutnya yang kita gunakan adalah data class fraction B1, 2, 4, sama 5. Kita blok, kita salin, kita pindahkan ke sini. Berikut adalah data Excel yang bakalan kita gunakan. Untuk memperjelasnya, kita ganti namanya. Pada bagian ini kita ganti jadi jumlah tegakan. Ini presentase, tutupan kanopi. Lalu pada bagian B1-nya kita ganti jadi bare soil fraction. Pada bagian 2-nya kita ganti jadi bulk of fraction. Bulk
half fraction. Lalu pada bagian B4-nya vegetation fraction. Lalu pada bagian B5-nya kita ganti jadi water body fraction. Lalu untuk memperjelas angka ini kita ganti aja, kita kurangi nolnya, kita blok, lalu kita isi nolnya. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel baru untuk selanjutnya kita akan menambahkan tabel baru untuk kerapatan tegakan. Kita sisipkan. Kita beri judul kerapatan tegakan. Rumus dari kerapatan tegakan ini yaitu sama dengan A2 kita bagi dengan 36. Lalu kita enter. Berikut adalah nilai kerapatan tegakannya. Kita seret ke bawah untuk melihat nilai-nilai yang lain. Berikut adalah nilai dari kerapatan tegakannya. Untuk memperjelas rumah tegakan ini kita hapus saja nolnya. Lalu kita membuat kurva untuk persentase kerapatan tegakannya. Kita blok yang bagian kerapatan tegakan sama persentase tutupan kanopinya. Lalu kita ambil sisipkan. Kita pilih bagan yang berikut. Oke. Berikut adalah tampilan dari bagan dari persentase tutupan kanopinya. Untuk lebih jelasnya kita
Berikut adalah bagan dari kerapatan tegakan dengan presentasi tutupan kanopi. Di sini kita dapat melihat hubungan antara keduanya. Kita ambil salah satu titik, klik kanan, kita tambah garis trend. Sini kita dapat melihat hubungannya. Kita dapat melihat nilai dari berikut. Kita pilih yang tampilan nilai R kuadrat pada bagan. Berikut adalah nilai presentasi tutupan kanopi. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari hasil tutupan kanopi ini cukup rendah karena berada pada rentang 0,0308, sangat jauh dengan nilai presentasi tutupan kanopi seharusnya yaitu 1. Selanjutnya kita akan membuat peta kerapatan tegakan vegetasi dengan cara menambahkan citra class fraction. Di sini kita add data, kita tambahkan citra class fraction yang ban 4. Add data. Ini adalah tampilan citra class fraction yang ban 4. Lalu kita ke search, kita cari yang namanya raster calculate. Raster calculator. Kita search. Tapi yang atas calculate. Muncul tampilan seperti berikut. Kita tambahkan rumus yang bakalan kita gunakan. Berikut adalah rumus yang saya gunakan. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Berikut adalah tampilan citra baru yang telah kita raster calculate tadi. Di sini kita bisa melihat perbedaan nilai high dan low yang telah di raster calculate dan yang sebelum dan sesudah di raster calculate. Pada bagian nama ini kita ganti sesuai dengan judul kajian kita. Kita ke
Pada judul berikut kita ganti sesuai dengan kajian kita, yaitu kerapatan tegakkan vegetasi selanjutnya kita klik kanan, kita ambil properties, kita ambil simbologi, kita ambil classify, kita ke classify. Pada bagian metodenya kita pilih quanti, lalu pada bagian kelasnya kita pilih yang 4, lalu pada bagian breakfastnya kita bikin 0, lalu kita OK. Pada bagian klasifikasinya, pada bagian metodenya kita pilih yang geometrical interval, kelasnya kita pilih 5. Lalu pada bagian breakfastnya, bagian atas kita ganti jadi 0. Lalu kita OK. Pada bagian label ini kita ganti, kita beri klasifikasi sesuai dengan nilai berikut, dari yang nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Klasifikasinya diantaranya yang pertama, tidak ada vegetasi. Yang kedua, sangat rendah. Yang ketiga, rendah. Yang keempat, sedang. Yang kelima tinggi. Lalu kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Lalu kita terapkan. Oke. Berikut adalah tampilan klasifikasi kerapatan tegakkan vegetasi yang telah kita buat, di mana klasifikasinya terbagi menjadi 5, yaitu dari yang tidak ada vegetasi, vegetasi yang sangat rendah, rendah, sedang, hingga tinggi. Warnanya kita bisa atur sesuai yang kita mau. Oke, ini seperti ini saja. Selanjutnya kita menambahkan citra PlanetScope. Kita add data, kita tambahkan yang citra kompositif. Oke. Berikut adalah tampilan objek citranya. Lalu kita ke kanan, properties, kita ke simbologi, kita pilih yang komposit warna asli itu dengan band 6, 4, 2, lalu kita terapkan OK. Berikut adalah tampilan citra komposit band asli. Selanjutnya kita ke kanan lagi, ini kita ke properties. Pada bagian tipenya kita pilih yang standar devolution, kita OK. Berikut adalah citranya, di sini terlihat objeknya yang lebih jelas. Kita zoom. Lalu kita aktifkan tools yang efek layer. Pada bagian efek layernya kita ganti citra kompositif kita. Pada bagian kelasnya kita pilih citra kelas fungsionalnya. Lalu kita atur adjust transparency-nya. Di sini saya mengatur menjadi 58. Berikut adalah tampilan citranya.
Dari hasil pixel ini kita bisa melihat berapa nilai setiap pixel dari citra berikut dengan cara kita ke identify, lalu kita klik objeknya, lalu pada bagian identify formnya kita pilih yang gelas kerapatan vegetasi, kita ambil sampelnya. Di tabel ini dapat terlihat jelas kelas value pada pixel yang ada pada citra kita. Kita juga dapat melihat nilai pixel sebelum klasifikasinya. Kita hilangkan centang klasifikasinya, kita cek nilainya. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis tutupan lahan berdasarkan kerapatan tegakan. Hasil kerapatan tegakan vegetasi yang tadi kita ekspor data, kita beri nama kerapatan vegetasi, lalu kita save. Yes. Berikut adalah citranya. Selanjutnya kita menambahkan sampel. Di sini saya telah menyiapkan sampel klasifikasi tutupan lahannya. Kita add data. Sebelumnya kita tambahkan AOI terlebih dahulu untuk mempermudah pekerjaan kita, untuk memperkecil wilayah. Berikut adalah wilayah yang telah saya ambil AOI-nya. Kita hilangin full color-nya supaya terlihat lebih jelas. Oke. Lalu kita tambahkan sampel yang telah disiapkan. Berikut adalah sampel saya. Berikut adalah sampel yang telah saya siapkan. Kita klik kanan pada bagian, kita ganti nama terlebih dahulu supaya lebih jelas. Sampel. Kita ganti nama ke sampel. Pada bagian sampel ini kita klik kanan, kita ke properties, kita ke simbologi, kita ke kategoris, lalu pada bagian field-nya kita ke klasifikasi, hilangin centang simbolnya, kita add values. Berikut adalah data tutupan lahan yang telah saya klasifikasi sebelumnya. Kita ganti warnanya supaya lebih jelas.
Kita terapkan. Oke. Berikut adalah tampilan klasifikasi tutupan lahan, di mana tutupan lahan di sini diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, diantaranya bangunan, lahan yang diperkeras, lahan terbuka basah, sungai, tanah terbuka kering, vegetasi kerapatan rendah, vegetasi kerapatan sedang, dan vegetasi kerapatan tinggi. Selanjutnya kita ke search, kita cari di search, kita cari zonal statistik Astabel. Statistik Astabel. Kita search, kita klik. Pada bagian input raster of feature-nya kita tambahkan sampel kita. Lalu pada bagian zona field-nya kita tambahkan klasifikasi kita. Lalu pada bagian input false raster-nya kita tambahkan yang kerapatan tegakan vegetasi. Kita tambahkan yang kerapatan vegetasi. Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya. Maka akan muncul tampilan zonal statistik seperti berikut. Kita buka hasil berikut, klik kanan, open. Di sini kita bisa melihat klasifikasi beserta dengan nilai statistiknya. Ada min, max, range, mean, STD, dan sum. Selanjutnya data ini kita simpan, kita ke tabel option. Kita ke ekspor. Kita pilih tempat penyimpanannya. Lalu pada bagian save as tab-nya kita pilih yang DBase tabel save. Oke. Yes. Hasil dari pengolahan zonal statistik kita yang DBF-nya kita pindahkan ke Excel. Hasil DBF-nya ini kita pindahkan ke Excel. Kita buka terlebih dahulu sumber Excel-nya. Kita select aja ke sini. Berikut adalah tampilan hasil dari zonal statistik klasifikasi tutupan lahan yang telah kita lakukan pengolahan di ArcGIS. Supaya lebih jelas kita hilangkan sebagian desimalnya. Berikut tampilannya, di sini tampilannya lebih jelas. Selanjutnya kita membuat kurva untuk melihat rata-rata kerapatan vegetasi pada
pada setiap klasifikasi tutupan lahan. Kita sisipkan, lalu kita pilih bagannya. Oke, lalu kita klik kanan, kita pilih data. Pada bagian ini kita tambahkan nilai rata-rata. Pada bagian ini kita tambahkan klasifikasi. Oke. Berikut adalah tampilan nilai rata-rata atau mean dari kerapatan vegetasi setiap tutupan lahan. Ganti judulnya supaya lebih jelas. Jadi nilai rata-rata atau mean kerapatan vegetasi pada setiap tutupan lahan. Berikut adalah tampilan akhirnya. Dari hasil bagan berikut yang kita ambil klasifikasi tutupan lahannya sebelumnya dari AOI yang telah kita olah di ArcGIS, bisa dilihat bahwa klasifikasi yang paling rendah yaitu lahan terbuka basah dan yang paling tinggi yaitu ada vegetasi kerapatan tinggi. Sekian video tutorial modul 5 dari saya. Jika ada salah dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.